Shalom, selamat pagi. Oke. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian HKBP City Mekar. Namun sebelum sampai kepada ayat renungan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih yang kami sembah dan kami muliakan, terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, terlebih dari tidur kami hingga sampai di pagi hari ini Engkau masih memberikan kesehatan, napas kehidupan yang sangat berlimpah kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, kegiatan kami sehari-hari, kiranya Tuhanlah yang senantiasa melindungi, menyertai kami. Biarlah Bapa, Roh-Mu yang menuntun langkah kami agar kami tetap melakukan kebaikan di dalam pekerjaan kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada kita di hari ini yang menjadi renungan untuk di hari Selasa tanggal 8 Juli 2025, yaitu terambil dari kitab Imamat pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-13. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Dalam bahasa Batak saya bacakan, dang jadi rupamu dongammu, manang dobo ommu ugasanna, jala dang jadi pogo ommu upani halak bangula, pola saha rodi madogot. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam nama Yesus Kristus, terkadang kita berpikir bahwa kekudusan itu hanyalah tentang seputar berdoa, beribadah, maupun itu berkategorial aktif di gereja. Kita memahami bahwa kekudusan itu hanyalah sepintas seperti itu. Namun firman Tuhan kali ini dia sangat menarik Bapak Ibu. Di dalam Imamat 19 ini ternyata kekudusan itu juga menyangkut cara kita memperlakukan sesama kita manusia. Mana kirati ini bersinggungan juga kitab Imamat ini, terutama dalam hal memperlakukan sesama dan juga keadilan dalam hal tanggung jawab kita. Bapak Ibu, kalau kita merasa tadi boleh saja dalam naluri pengetahuan dan cakrawala berpikir kita bahwa kekudusan itu hanya dari perkataan, dari tindakan, action kita dalam beribadah, ternyata sifat bersosial itu juga itu kepada sesama adalah merupakan salah satu gambaran kekudusan kita Bapak Ibu. Bohado kita mangulawan manang bagaimana kita memperlakukan orang. Terlebih mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang saat ini berprofesi atau berjabatan duduk di bangku pemimpin atau dalam perusahaan tertinggi, atau mungkin direktur, manajer, bahkan sekalipun itu pemimpin karyawan dan lain-lain sebagainya, atau bahkan Bapak Ibu sekarang terlebih memimpin keluarga. Lalu yang menjadi pertanyaan, mungkin kalau dalam hal keluarga boleh saja kita mengasihi karena satu keluarga kita. Namun ini dalam hal bersosial terhadap sesama kita, di luar keluarga kita juga. Apakah kita memperlakukan hal yang sama? Atau justru yang sering terjadi Bapak Ibu, terjadinya nepotisme. Udang alani samargam, itom, borum, ate. Gabi beko asing, siana asing. Apalagi di parkarejuan, ujungna pulik. Unang alani bagak, uliru pana, atar botar. Tapi hamu pimpinan. Gabi berpihak kamu tuh si utibo di baik kamu gajinya itu, jangan. Alai maulo sudero di baik kamu sarupa, sama itu dalam hal, oke boleh kebijakan. Mungkin Bapak Ibu sekalian itu kan kebijakan amang, karena dia mungkin ini, bukan.
Alai ikut tong do boto omuna tarida dosyani rajol mamuna. Kekudusan kita, bagaimana sifat kita terhadap orang nampak itu, bagaimana ciri-ciri kita, bagaimana kita orang itu. So dia hita tarida dosyani tong. Halani so narir oni turpukon dan jadi rupa ommu. Janganlah engkau memeras sesamamu. Munang gawi sosok muda rate. Malu di hutan kami adong do masa sosok mudar. Foto kamu do sosok mudar. Holan na aneng membuat mudar ni jolmai. Holan na aneng gogona. Bahama asal loja ho. Sado au mamorat loja maho. Kalau ada berpikiran seperti itu, berarti kita masih belum, memang benar belum menjadi ciptaan baru. Seperti topik minggu yang hari Minggu ya Bapak Ibu. Yang hari Minggu kan di topik menjadi ciptaan baru. Tetapi kalau kita memang benar-benar menghayati dan melakukan firman ini, artinya kita pasti sudah terhindar dari dosa-dosa itu, kekudusan itu. Sebab kalau kita masih memperlakukan tidak baik atau tidak sama dengan sesama kita, kita memeras sesama kita, itu sama saja bahwa kita juga sudah berbuat dosa kepada orang itu. Sebab Tuhan, bahkan Yesus Kristus, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Harus kita makul itu dirita. Apa kita pernah pelit kepada diri kita? Tentu tidak. Tak mungkin nanti. Bama tu dirita. Misalnya malai butuh hatta. Kalau kita lapar, apakah kita tidak memberikan makan? Bukan. Pasti kita akan memberikan apapun yang untuk kita. So dirimin tu dosa dirimin kan? Buah maho tu dirim. Kita juga harus seperti itu dengan orang lain. Molo nakari jodoh jolma di julum, atau kalau orang mungkin bergantung hidup dengan saudara, mari saling membantu, saling menolong Bapak Ibu. Jangan kita jatuhkan dia unang ocok muderne itu nami ati siga hitan don. Apalagi dalam hal bekerja ini, halakape butuh do mangan, keluarganya pun butuh mangan. Unang alani perbedaan itu soru pada sohon akka halat hati ai dari topok ni si Musa hati ai. Orang-orang yang bertemu dengan Musa pada saat itu, banyak orang bersifat nepotisme, banyak orang yang berpihak memilih-milih sida rupa, melihat-melihat wajah. Tetapi firman Tuhan kali ini ingin mengingatkan kita, menegaskan kita agar kita tetap menjaga kekudusan kita melalui juga perbuatan kita terhadap sesama. Oleh sebab itu, apakah kita sudah menghargai orang lain? Apakah kita bersikap adil terhadap orang lain? Apakah kita tetap menunda memberi sesuatu yang sebenarnya bisa saya berikan kepada orang lain? Kita mawas sulit kita teh. Manang ngata dinggat tabain ala baga ibana aido hati. Jadi kemana kita? Apakah karena dia cantik? Dia mungkin bagus badannya, dia mungkin yang kita ini daume hati, baliasme itu nami hati. Itu adalah hal-hal berdosa. Ikon tahindari doi. Tuhan benci orang-orang seperti itu. Ale malu adil kita, bahkan di dalam ilmu Pancasila juga perbuatan kita kepada sesama itu juga sudah disinggung Bapak Ibu. Dari dan Holland di Bibelon, bahkan di kenegaraan pun juga kita sudah ditekankan untuk mengasihi sesama kita. Alani, mari kita Bapak Ibu semakin memperubahi diri seperti topik minggu di tanggal 6 Juli menjadi ciptaan baru. Dang nana lamai, bukan yang lama itu lagi yang kita terapkan, kita munculkan, tetapi mari kita baharui diri kita, mari kita koreksi Tuhan. Hati-hati loh, Tuhan kuat ngasih peringatan kepada kita, kepada memberikan sindiran, memberikan teguran, mana-mana tidak. Oleh karena itu, mari perbaharui diri, mari ubah diri kita menjadi ciptaan baru yang Tuhan kehendaki. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.